Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Mamdaur Rahma dengan NIM 1802 10101160 dan rekan saya Dedi Setiawan dengan NIM 1802 10101122. Kami akan membahas tentang persamaan garis lurus. Yang pertama, bentuk persamaan garis lurus. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari fungsi linier. Masih ingatkah kalian rumus umum fungsi linier seperti apa? Nah, rumus umum fungsi linier berbentuk Y sama dengan fx sama dengan ax plus b dengan a dan b elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, fungsi linier yang paling sederhana berbentuk fx sama dengan x atau bisa ditulis y sama dengan x. Jadi antara aksis dan ordinatnya sama. Nah, fungsi linier ini jika digambar pada koordinat kartesius akan berbentuk apa? Misal kita mengambil sebarang nilai x, misal x-nya 0, y-nya pasti juga 0, x-nya 1, y-nya 1, x-nya 2, y-nya 2. Jadi di koordinat kartesius kita mendapat titik 0,0, 1,1, dan 2,2. Jika ketiga titik itu dihubungkan, maka akan membentuk suatu garis lurus. Jadi, berbentuk apakah grafik dari fungsi linier? Nah, jadi grafik dari fungsi linier berbentuk garis lurus. Selanjutnya, definisi dari persamaan garis lurus. Oleh karena fungsi linier tadi grafiknya berbentuk garis lurus, maka persamaan garis lurus adalah persamaan yang berbentuk Y sama dengan AX plus B. Yang selanjutnya, menggambar garis lurus pada koordinat kartesius. Untuk menggambar sebuah garis lurus diperlukan paling sedikit 2 titik yang dilalui garis tersebut. Langkah yang pertama yaitu mencari titik potong antara persamaan garis dan kedua sumbu koordinat. Langkah yang kedua, tentukanlah posisi kedua titik tersebut pada koordinat kartesius. Langkah yang ketiga yaitu hubungkanlah kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis lurus. Kita masuk ke contoh soal. Gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 4x min 4. Jadi, untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, kita harus melalui 3 langkah tadi. Yang pertama, menentukan titik potong dengan kedua sumbu. Nah, titik potong dengan sumbu X. Jika ada garis yang memotong sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Jadi, Y di sini diganti 0. 0 sama dengan 4x min 4. Jadi, 4x sama dengan 4, x sama dengan 1. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y. Garis yang memotong sumbu Y, maka x-nya kan 0. Jadi, di sini x-nya diganti 0. Y sama dengan 4 kali 0 dikurangi 4. Y sama dengan negatif 4. Kita dapat menggunakan tabel pasangan berurutan untuk menggambar suatu persamaan garis lurus pada koordinat kartesius seperti di bawah ini. Jika x-nya 0, berarti y-nya 1. Jika y-nya 0, x-nya negatif 4. Jadi diperoleh titik x, y 0, negatif 4 dan
1,0. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menggambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Tadi persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 4X min 4. Ya kan? Tadi telah diperoleh dua titik. Titik yang pertama yaitu 0,4. Jadi kita gambar titiknya terlebih dahulu. Klik poin, lalu klik pada titik 0, B-nya 4. Jadi di sini. Titik yang kedua yaitu 1,0. 1,0 di sini kan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan antara dua titik menggunakan line, lalu dihubungkan. Jadi grafik dari persamaan Y sama dengan 4X min 4 adalah seperti ini. Terlihat bahwa Y sama dengan 4X min 4 berbentuk garis lurus. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembahasannya pada gradien. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dede Setiawan dengan NIM 180210101122. Baik, kita masuk pada gradien. Pertama-tama kita perlu ketahui apa pengertian dari gradien itu sendiri. Gradien atau yang biasa kita kenal dengan kemiringan. Misalkan ada sebuah anak tangga yang disandarkan pada tembok seperti pada gambar di samping. Seperti yang adik-adik lihat ya. Misalkan ada sebuah tangga disenterkan ke tembok, maka seandainya kita gambarkan dalam bentuk garis, maka akan berupa segitiga seperti ini, yang mana BC adalah temboknya, BA ini sebagai tangga, dan CA adalah jarak pangkal tangga ini ke tembok. Berapakah gradien tangga tersebut? Jadi untuk gradiennya sendiri dari garis AB adalah BC 20 dibagi dengan 50 meter. 20 dibagi 50 sama-sama dibagi 10, sisa 2 dibagi 5. Jadi kemiringan dari garis BA kita bisa tuliskan komponen dari Y dibagi dengan komponen dari X. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi gradien dari garis AB adalah 2/5, atau bisa kita tuliskan dengan MAB, yang mana M sendiri adalah simbol dari gradien. Masuk pada pembahasan berikutnya adalah sifat-sifat dari gradien suatu garis. Yang pertama, gradien garis tidak bergantung pada panjang pendeknya suatu garis. Misalkan ada dua buah titik ya, misalkan seperti ini. Saya punya titik di sini, titik yang kedua di sini. Seandainya kita tuliskan segmen dari A dan B, ini segmen ini gradiennya dengan suatu garis yang panjang ini, tapi melewati titik ini juga, gradiennya sama, tidak berbeda, seperti itu. Terus untuk sifat gradien yang selanjutnya adalah gradien positif menyatakan grafik tersebut naik. Karena positif grafiknya naik, maka untuk negatif grafiknya turun. Nah, maksudnya naik sama turun di sini apa? Nah, misalkan ini suatu garis yang tadi saya gambarkan ya. Ini grafik naik atau turun? Ya, kalau ke kanan naik, kalau ke kiri turun. Bukan itu. Yang menjadi patokannya adalah pergerakan ke kanannya.
Misalkan kita ambil titik pangkalnya itu di sini. Nah, pergerakan semakin ke kanan, nilai X-nya semakin besar, ya tidak? Di sini X sama dengan 2, di sini X sama dengan 6, di sini set 7, 8, 9, ke sana semakin tinggi. Begitu juga dengan nilai Y-nya, semakin ke kanan nilai Y-nya semakin tinggi juga, semakin besar. Di sini X-nya sama Y-nya sama dengan 4, di sini Y-nya sama dengan 5 dan seterusnya. Sebaliknya, bagaimana dengan fungsi grafik yang turun? Misalkan saya punya sebuah titik di sini dan akan saya gambarkan garis seperti ini. Nah, dari titik sini atau dari sama dari sini dah. Nah, dari titik sini semakin ke kanan nilai X-nya semakin naik. Nah, semakin besar di sini X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebaliknya untuk nilai Y-nya sendiri semakin ke kanan semakin turun. Nilai Y-nya semakin turun. Di sini 0, Y-nya 0, sini negatif 1, negatif 2, bla bla bla. Jadi ini kita sebut sebagai fungsi grafik naik, dan yang ini kita sebut dengan fungsi grafik turun. Sekarang kita masuk pada pembahasan gradien garis yang melalui dua buah titik. Nah, untuk suatu gradien yang melalui dua buah titik, kita bisa mencarinya dengan seperti ini. Jika titik yang kita ketahui adalah titik A dan B, A-nya sendiri X1, Y1 dan B-nya X2, Y2, maka kita bisa mencarinya dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, ada dua buah titik. Yang pertama 1,1, yang kedua 6,3. Kita akan cari gradiennya. Nah, ini persamaan garisnya ini. Dari dua titik kita tarik memotong. Kita tarik sejajar sumbu Y, sejajar sumbu X sehingga memotong di sini. Nah, dari gini kan bentuk segitiga. Nah, dari bentuk segitiga itu kita bisa mencari gradiennya dengan perbandingan antara sisi tegak dengan sisi mendatarnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan gradien garis-garis yang sejajar. Sejajar. Misalkan seperti ini. Ini tadi kan sebuah garis ya. Nah, dua garis ini, garis ini dan ini sejajar. Kenapa? Karena jika kita perpanjang, kita lihat sepanjang apapun ke sana itu mau kita perpanjang sedemikian rupa pun, dua garis ini tidak akan saling memotong. Kenapa? Karena saling sejajar. Jadi untuk dua garis yang saling sejajar mempunyai kemiringan yang sama, kecuali kalau kemiringannya kita buat berbeda. Misalkan ya garis yang ini kita ginikan saja, kita kan tadi ini sejajar gini, kita sedikit gitu, memang tidak ada perbedaan di daerah sini. Tapi seandainya kita teruskan, nah nih motong di sini seperti itu. Jadi untuk gradien garis yang sejajar, gradien 1 sama dengan gradien 2. Kita masuk pada pembahasan gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Misalkan saya punya dua titik di sini dan juga dua titik di sini. Terus akan saya buat persamaan garis yang melewati titik ini dan titik ini. Nah, sebelum itu kita akan taruh titik di tengah sini, titik. Nah, kita ukur sudutnya, kita ukur apakah ini tegak lurus atau seperti apa. Nah, tegak lurus ternyata. Ya. Jadi seperti ini. Kita punya dua persamaan garis yang saling tegak lurus. Nah, pertama kita cari gradien garis yang pertama di sini.
bisa Anda lihat ya, 1, 2, 3 kan membentuk segitiga. Nah, untuk gradiennya ini bernilai positif. Nah, berapa gradiennya? Kita lihat sisi tegaknya 2, 1, 2 dibagi dengan sisi mendatarnya. 2 dibagi 2, 1. Karena positif maka gradiennya plus 1. Sementara yang di sini kan sudah bentuk segitiga ya. Jadi untuk gradiennya sisi dan sisi tegaknya dibagi dengan sisi mendatarnya. 2 dibagi 2, 1. Atau grafiknya turun, maka gradiennya itu negatif. Nah, apa yang membedakannya? Nah, gradiennya sini positif 1, yang di sini negatif 1. Jadi untuk gradien garis yang saling tegak lurus bisa kita tuliskan seperti ini. M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Gradien garisnya sini kan 1 dikalikan negatif 1, maka hasilnya negatif 1. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan materi dari kami berdua. Untuk selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang telah kami sampaikan, di sini ada permainan. Permainan ini didesain sedemikian rupa menggabungkan unsur persamaan garis lurus dan kesenangan. Jadi anak-anak tuh, jadi kalian semua tuh bisa menikmati belajar sambil bermain. Untuk permainannya seperti apa? Nah, di sini ada aturan permainan ya. Silakan di pause ya, di pause videonya, dibaca dulu. Dan di sini ada risikonya jika melanggar aturan yang ada. Di sini ada beberapa kata-kata. Seandainya adik-adik sudah siap, silakan klik dan masuk ke dalam pintunya. Pintunya kita klik dan terbuka. Kita gunakan kursor ini masuk ke dalam pintu. Nah, di sini kita sampai pada slide permainannya. Kita mulai saja. Nah, seperti itu. Dimana adik-adik cukup menggunakan kursor ini, tangan ini untuk melewati rintangan-rintangan yang ada. Rintangannya kalau bergerak tuh ya cukup menggunakan ini. Seandainya adik-adik menyentuh tembok warna biru akan terdengar suara seperti ini. Nah, yang mana seandainya adik-adik keluar akan muncul pesan seperti ini dan adik-adik diarahkan untuk kembali mengulangi permainan seperti awal lagi. Dan di situ juga ada tombol klik, yang mana untuk membuka jeruji yang warna hitam itu. Ya, mari saya tunjukkan ya. Baik, sudah sampai di sini, kita tinggal klik, jerujinya akan terbuka. Nah, sekarang masalahnya kita harus mengarahkan kursor ini menuju segitiga nomor 1 di situ. Seperti ini. Nah, kita harus melewati ini juga. Nah, di sini ada soal. Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya atau lintasan selanjutnya, adik-adik diharuskan menjawab dengan benar soal-soal ini. Seandainya adik-adik menjawab salah, maka akan keteleport ke slide yang salah, seperti kira-kira seperti ini tampilannya. Dan adik-adik diarahkan untuk mengulangi permainan kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Seandainya jawaban adik-adik terkait persoalan ini adalah benar, maka adik-adik akan teleport otomatis kepada slide yang benar. Kira-kira akan terjadi seperti, nah, adik-adik akan masuk pada slide seperti ini. Selamat, jawaban Anda benar. Nah, akan diarahkan pada pintu ini dan adik-adik bisa masuk dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada persoalan nomor 3.
persoalan nomor 3, segitiga nomor 3 tadi yang ada di atas kiri itu ya. Seandainya adik-adik menjawab soal ketiga ini dengan benar, maka akan muncul slide seperti ini. Nah, di sini adik-adik diarahkan untuk masuk ke dalam pintu ini. Nah, kita klik pintunya, nah terbuka, kita masuk. Nah, adik-adik sudah sampai di sini, tinggal adik-adik masuk ke dalam tombol finish di bawah itu. Nah, kita geser saja ke bawah seperti itu. Selamat mencoba. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba permainan ala buatan kami.